sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gantinya Bu Ponco, Pak. Ponconya pindah jadi sekretaris badan. Ini HP ibu WhatsApp atau apa? WhatsApp. WhatsApp ya. BB aja. Sudah mana juga ya? Ada dua ya Pak Bapak Kagungan? Bu yang main punya mana nih? Yang udah Masih banyak. Iya. Ada 4 kata Bu. Yang itu ya timnya Bapak emang sudah masuk. Saya jadi kalau ada apa-apa langsung ke. Oh, udah ya? Sudah, Langsung sudah. ada ya? Oke. Sudah. Bu, ini sebelum lupa Bu, yang soal puskesmas ini Bu, pancoran Bu. Kok belum ada keputusan bahasan ya? Dengan Bapak. Pembelian tanah. Oh, yang 2015. Ini aja. 2015 udah kita masukkan di wali kota 2015, Pak. Wali kota Di belum Sudin, jawab. Pak. Si Sudinnya dipastiin itu Bu. Ya. Sudah saya sudah minta, Pak. Jangan sampai nanti lolos lagi. Ya. Terus kemarin juga masalah sumber waras. Disposisi Bapak 2 tahun itu dipinjam, Pak. Dia minta 2 tahun, dia Terus selesai. gimana? Lama amat 2 tahun. Buat pinjam, dia baru selesai gedung bangunnya 2 tahun. Kita minta dia nego sampai yang bisa bongkar mana, nggak mungkin juga dia Iya. secepat. Saya kayaknya mesti konsultasi ke BPKP nanti Pak Yusuf. Ya. Soalnya katanya aset kalau sudah dibeli itu harus kita kuasai. Ini kok masih dipinjam 2 tahun? Nah kalau mau dia harus bayar sewa potong. Iya, itu aja Pak. Bayar sewa aja Pak. Ya. Cuma dia mau Pak Yusufnya bayar Iya. di sini. Iya. Di UKP 4 lebih gampang. Ya, jadi repot juga tuh. Saya tanah itu saya pikir murah kan. Murah Pak, tahun depan dia nggak mau pakai NJOP kemarin Pak Abraham ini udah ngancam. Kalau ibu nggak jadi beli sekarang, di tahun depan saya udah appraisal. Bapak jangan ngancam gitu dong saya. Iya. Kalau price dia nggak bisa jual ke orang lain. Kenapa dia berani gitu? Ada swasta yang mau beli bangun rumah sakit juga. Iya. Ada swasta mau. Kan bisnis rumah sakit menguntungkan ternyata. Bisnisnya Menguntungkan ya, Pak. menguntungkan. Nggak ada yang rugi Pak. Rumah sakit belum ada yang tutup yang di DKI. Nggak ada yang tutup, nggak ada yang tutup. Laris manis. Iya. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Bapak. Saya terima kasih sekali. Selamat mengenalkan nama saya Dr. Sarwati. Bisa dipanggil Lukis Pak. Ini Dr. Edi, Bapak Edi, ini Kepala Departemen Pelayanan. Ini Pak Asep adalah Kepala Departemen Kepesertaan. Nah, kami soal ke Bapak, silaturahmi, mohon maaf baru sekarang karena kemarin memang kami menata di internal kemarin. Kemudian kami menghadap Bapak mau melaporkan beberapa hal. Yang pertama tentang perkembangan KJS atau Jankesda yang sudah berintegrasi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak kepercayaan dari Pemprov DKI kepada BPJS sangat luar biasa. Itu terima surat ibu tuh untuk di tahun. Password. Nggak, Oh, surat. oke. Oh, kerjasama. Ya, Iya. invoice. Jadi kan berakhir 31 Desember Bapak. Jadi kami laporkan sampai dengan sekarang ini saat ini per November ini yang sudah masuk dalam database kami adalah sekitar 2,5 juta. Itu yang KJS dengan APBD. Sedangkan untuk yang miskin yang dikelola oleh APBN sekitar 1,7 juta. Sehingga total masyarakat miskin yang di DKI yang tercover baik itu melalui ini 3,9 harus 4 juta. Nah, jumlah peserta atau jiwa yang sudah bergabung dilayani dengan BPJS itu sampai dengan November ini ada 6,2 juta. Berarti Di sekitar Jakarta ya? ya, di DKI saja. Kelas 3 semua ya? No, Nggak ada kelas kelas tiga. 1. Iya, jadi mandirinya ada sekitar 400 ribuan Pak. Kelas 1, kelas 2 itu? Iya, kemudian badan usahanya sekitar dari badan usaha sektor real swasta sekitar 1,7 juta. Kemudian sisanya adalah PNS dan pensiunan. Jadi total di DKI ini ada 6,2 juta. Jadi sekitar 60% sudah lebih Pak. Kami juga melaporkan bahwa jumlah dokter keluarga yang sudah kerjasama ini ada 545 dokter keluarga dari sini untuk melayani 6,2 juta tersebut dengan 346 puskesmas
Jadi semua puskesmas kerjasama Bapak. Jumlah rumah sakit yang sudah kerjasama 81, tapi di November ini rumah sakit swasta sudah banyak yang kontribusi. Jadi ada Mayapada, kemudian Adiaksa, ya, kemudian Siloam Kebonjeruk. Siloam bagus tuh ikut ya. Iya, RCCC juga ikut. Iya, Kan jadi dari RCCC. jumlahnya berapa sekarang? Sekarang kondisi kemarin Oktober kemarin 81 Ibu, tapi per November ini akan tambah. Jadi mungkin sudah tambah sekitar 10-an lagi. Nah, kami melaporkan Pak, memang kendala utama adalah kekurangan supply side tempat tidur rata-rata. Jadi Bapak kalau di SMS warga ngantrinya cukup panjang dan lain-lain. Stres tuh kita dikejar gitu. Nah, makanya kami berharap Pak, besok ini November ini kan sudah bergerilya dengan rumah sakit swasta satu, tapi per November besok minggu depan kami akan mengumpulkan semua rumah sakit swasta di DKI. Nanti kalau berkenan Bapak bisa buka di acara tersebut karena kami mengundang dari UKM, kemudian dari NCC, pentarifan, dan ada best practice sharing dari rumah sakit swasta yang Kapan sudah itu? mengelola. Tanggal 11 Bapak. Selasa nggak sebenarnya? Atau Bapak kosongnya tanggal berapa? Nah saya tahu Iya. siapa. Iya. Nah, Iya. Karena ini sangat penting, Pak. Ini rumah sakit yang di wilayah DKI saja. Kita berharap mereka kontribusi, Pak. Karena nggak, kalau cuma kan sekarang satu itu aja itu memang sama Ibu Nila juga. kemarin Ibu Nila. Tarifnya itu mesti disesuaikan. J. Saya bilang bukan tarifnya, tarif nggak kelas rumah sakit. Iya. Nah itu kan yang kita belum ketemu kan. Saya tuh bicara sama Profesor Akmal, terus bicara sama dokter yang RSCM sama Ya, Bu Dekan. Bu Dekan, Bu Ratna. Bu Ratna. Nah itu ada satu yang RSCM. So ini udah solusi. Hampir semua rumah sakit kita swasta sebetulnya isi dokter praktek juga dokter-dokter Jadi itu aja. pemerintah. Iya. Kita kekurangan dokter hebat-hebat kok. Iya. Dia juga punya klinik, punya apa kan. Hmm. Cuma karena sekarang rumah sakit itu dikategorikan mesti ada alat ini segala macam. Makanya kategorinya menjadi C. Iya. Kan fakta gitu Iya, kan. iya. Nah sekarang keadilan. Kalau saya dokter, Iya. saya praktek di rumah sakit C sama di A. Saya dibayar beda dong. Iya. Saya mana mau. Akhirnya J. jadi waktu sekarang rumah sakit ada di pasien A penuh sampai di Selasar penuh. Aku udah nggak mau pindah ke C. Iya. Iya. Jadi ini tidak tertangani. Nah lalu kemudian kita cari solusi waktu itu si Pak Ibu Konco ya. Iya. Jadi seolah-olah rumah sakit RSCM itu kalau dia nggak ada ranjang, kan dia tahu rumah sakit ini nih, dia udah masuk ke sini. Dokternya dia kalau dia akreditasi oke, dia dititipkan di sini. Dokter ini juga yang kontrol. Nah bayarnya kemana? Tetap bayar ke RSCM. Nah RSCM mesti fair bayar ke dianya sekelas A. Ini kan. Nah tapi kan sekarang rumah sakit juga ribut. Dia takut RSCM nggak bayar dia nih. Karena dia memang kita nih nggak ada saling percaya, gitu nggak? Nah dia alasan ditahan. Oke kalau gitu ada cara kedua. Kalau ini nggak jalan, saya bilang sama Ibu Nila, ini harus dinaikkan kelas di RSCM. Rumah sakit swasta tuh nggak boleh berdasarkan tempat tidur lagi. Jadi kami laporkan Bapak, ada Permenkes yang terbaru yang sudah keluar di September ini. Sudah ngomong gitu ya? Ya, nomor 59 Pak. Jadi satu rumah sakit ini bisa dinilai tipenya tidak harus C. Misalkan di situ bedah sarafnya sudah bisa khusus, nah khusus di bedah saraf itu bisa B. Iya. MRCC, contohnya MRCC dong, Bapak. MRCC itu adalah khusus kanker. Jadi dia sudah setara dengan rumah sakit tipe A, RSCM, dan MAIS. Bisa dirubah gitu. Sehingga MRCC itu untuk kankernya sudah setara dengan A. Itu yang membuat orang jadi pengen Ya. BPJS ya. Berarti cengkaring kita bisa loh Bu. Cengkaring kita cuci darahnya hebat loh. Iya. Unitnya banyak. Harusnya sudah A ini. Dia bisa bedah jantung. Artinya itu nanti ada keputusan. Cengkaring kita hebat loh Pak. Betul. Dari sudut cengkaring. Betul. Ada Berarti udah keputusan oke, J, berarti. keputusan rumah sakit. Nah ini perlu kita nanti menerjemahkan Permenkes 59 per satu rumah sakit. Rumah sakit ini khususnya apa? Mungkin Nah. nanti pas pertemuan itu Ibu Yes. harus presentasi itu dulu supaya jelas. Jadi saya nggak ngomongnya nggak capek lagi. Ibu udah jelasin. Supaya mereka mau ikut Pak. Iya. Relatif itu Saya jadi yakin kalau seluruh swasta ikut Pak ya. Iya. Nanti pembagian jadi bagus. Iya betul.
Betul. Ya, nah ke depan, saya lagi berpikir ke depan, mungkin nggak perlu realisasi lagi untuk memaksa dokter kerja baik. Jadi pasien nggak mau ke rumah sakit itu, payah. Dokternya payah, jadi BPJS bisa hukum. Tapi itu setelah semua jalan bisa seperti di Amerika kan keluar kan, rumah sakit ini gimana, harganya gimana, dokternya gimana. Jadi dihukum mereka itu. Nah, sama ibu yang sistem online itu, sama yang ditarakan, itu bagus. Dia langsung cepat diagnosa cepat, dia lewat kirim elektronik dengan smartphone, jadi cepat. Tarakan lagi mau bikin tuh. Nah, kami juga dalam rangka itu Bapak, jadi yang pertama target kami adalah perluasan jumlah super site rumah sakitnya. Kalau sudah ada Permenkes 59 di mana itu kalau khusus nggak bisa beda, artinya kalau tadi MRCC kankernya A, tetapi di luar kanker dia memang B atau C, tidak apa-apa gitu. Nah yang kedua adalah kami laporkan tarif inasi bisnis naik. Di September ini disesuaikan, terutama untuk kelas C dan B naik. Mungkin itu akan berbeda. Jadi akan menambah semangat lah Pak, rumah sakit swasta untuk ikut partisipasi. Nah, kami mengantisipasi Bapak, karena nanti 2015 itu ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua badan usaha baik sektor BUMN, BUMD itu harus masuk menjadi peserta BPJS. Dan ini luar biasa sekali karena BUMN kita itu ada 180 BUMN yang ada di DKI saja. Ya, asuransi harus begitu dong. Paksa grup sendiri ikut dan juga peserta. Dan kami juga melakukan Pak, kami juga sudah melakukan namanya COB, Coordination of Benefit. Karena biasanya BUMN itu dan BU besar, badan usaha besar itu biasanya mereka maunya kan ontok. Kalau dirawat di VIP pada BPJS hanya sampai di kelas 1 sesuai dengan undang-undang. Sehingga sudah ada 30 asuransi komersial yang sudah bekerja sama dengan BPJS. In-health gimana? Iya, itu termasuk in-health. Jadi kalau saya in-health, saya BPJS Pak. Jadi karena saya karyawan BPJS, saya jadi peserta juga BPJS, tapi kami on top-nya punya in-health. Jadi nanti Nggak bisa nggak Pak? Bu, saya mau ibu style seperti itu. Saya nggak mau lagi untuk gubernur, wakil gubernur, keluarga semua itu dialokasikan duit. Kan di duit yang gitu. Kita mau pakai berapa pakai duit, kurang perubahan saya nggak mau. Itu nggak sehat. Jadi saya mau itu dihilangkan, kita beli top up in-health. Permendagri mesti dihilangkan. Ibu bikin surat, siapin itu. surat kepada Permendagri, diingetin kita minta seperti anggota DPR RI dan menteri. Saya di DPR RI kan in-health. Keluarga saya masuk berobat yang kerjasama dan hampir seluruh rumah sakit swasta ngemis, bukan ngemis supaya diikut sertakan in-health. Lucu kan? Saya sempat dulu nawarin, saya mau beli saham in-health mau dijual. DKI mau beli saham. Saya bilang waktu itu mau dijual, cuma kan akhirnya nggak kasih BLT. Mandiri sama nih Pak Anji. Bank Mandiri sekarang. Kita mau beli mandiri. Kita mau beli. Kalau ada beli ya mau Nggak boleh. Kita mau beli dulu DKI. Jadi berarti udah oke. Kita jangan mau nolongin insurans yang swasta yang internasional juga nggak ngapain sebetulnya. Lebih baik kita fokuskan ke in-health gitu menurut saya waktu itu ya. Tapi kalau banyak ya lebih oke. Dan orang kepercayaan kan dia pegangan, kita nggak peduli lah. Yang penting orang seluruh penduduk Indonesia punya asuransi kesehatan. Jadi kita yang pensiun hari tua kita mau push juga DKI. Saya mau DKI jadi model. Lu kan sama kayak BPJS kan. Kita mau BPJS ngotot. Kalau kita nggak mau paksakan ngotot, lu kan wah diributin. Kalau nggak ngotot nggak ketahuan BPJS punya masalah. Makanya 2013 hajar aja, berantem deh. Luar biasa sekali. 2014, saya dulu juga sama waktu bupati. Saya adalah bupati pertama yang mengasuransikan seluruh rakyat. Tapi dia dengan askes dulu. Saya nggak bayar setengah, terus diskon. Rugi dong, tes dulu. Mana mungkin semua orang mau masuk kelas 3. Nah di situ saya bikin. Saya nggak mau tahu mau pakai apa kelas 3. Orang kaya nggak mau masuk kelas 3 kok. Dan dulu kita top up-nya dia bayar. Nah saya kecolongan, terakhir kita rombol lagi. Rupanya mereka pintar juga. Dia sampai dia masuk kelas 1, sisanya dia bayar. Akhirnya orang kelas menengah pun dia ngikutin tuh. Padahal hakikatnya bukan gitu kan. Yang tidak mampu hanya udah saya kunci, nggak bisa. Kalau begitu pindah kelas 2, kelas 1, bayar penuh. Ini gugur. Langsung ciut.
langsung kelihatan yang miskin mana. Kalau dari data ini ya, Gitu. berarti kesimpulan saya benar. Orang Jakarta itu hampir setengah miskin. Iya betul Pak. Dan 60%. Iya, iya. Ya, kalau saya lihat ya. Padahal kita dari BPS mengatakan hanya 3,7% miskin. Tahu nggak kenapa, Bu? Dia gunakan 2.500 kalori per hari. Sehingga sebulan hanya 347.500 garis kemiskinannya. Padahal Nggak dapat apa-apa. Padahal kalau kita gunakan KHL aja yang lajang nggak sanggup. Iya. Punya anak 2 sekolah nggak bisa. Makanya saya gunakan KHL saja, saya yakin yang miskin itu di atas atau mendekati 50%. Nah dari sini kelihatan orang kaya dikit mana mau kelas 3, Pak? Mana mau ke puskesmas? Orang kaya mah puskesmas buat membantu gitu. Mana ada? Coba lihat kenapa nggak di puskesmas laku nggak gitu lah. Iya, masih bikin. Kelihatan kok itu. adanya polanya sama Kelihatan. kelihatan. Itu udah tahu kok. Orang kaya masih ke praktek dokter. Ya, kan udah ikut pola nakalnya gila juga kan. Saya kalau ke dokter itu saya paling malas kalau sakit ke dokter praktek. Saya langsung ke IGD walaupun sehat-sehat. Supaya cepat ketemu dokter. Toh kita nggak butuh dokter yang spesialis yang hebat-hebat, cuma ngerasa nggak enak gitu kan. Dan pengantrinya panjang. Rupanya waktu kita baru mulai ini kan diikutin tuh. Semua orang pintar. Mau nggak mau ke puskesmas, langsung ke IGD. Ya kan udah kita perbaiki. Saya kira ini makin baik lah. Namanya tinggal top up itu ya. Sama yang terakhir ini soal obat-obat itu banyak sekali sakit-sakit khusus yang BPJS kan nggak ada. Nah ini tolong harus kita tambah, Bu. Ini bukan kitab suci nih. Kitab suci nggak boleh nambah nih. Kalau memang fakta ada sakit butuh obat seperti ini dan generik belum siap, ya kita harus kasih dong. Misal contoh yang paling kasihan itu yang dari Novartis, bukan yang kanker. Oh, kanker ya Pak. Orang dari Bandung sampai Darmais sampai ibunya kencing pun nggak berani tungguin anaknya udah sakit masih dibawa pasien ngantri seharian dapat nomor. Besok ngantri lagi buat dokter. Banyak anak mati. Kenapa BPJS mulai kasih obatnya kan dia jauh. Kasih yang Novartis yang kasih kan bisa 250.000 itu dijual. Ini oknum main ini. Orang bolak-balik nunggu mati. Jadi kita bisa perkirakan kok orang udah sakit nggak sakit itu bisa dikasih seminggu atau apa. Dia nggak mungkin jual. Kalau seseorang menderita kanker, dia hidupnya bersama obat ini nggak mungkin dijual. Nah kita bisa tahu. Nah kalau itu dibatasi, kasihan. Padahal itu obat gratisan di Novartis sebetulnya. Itu BPJS sudah pegang, oknum bawa main dijualin berantakan. Itu nggak boleh. Jadi maksudnya kalau kita kerja ini mesti pakai hati. Bayangin kalau keluarga kita digitukan. Kalau keluarga kaya nggak masalah. Nah ini itu Bu yang saya minta tolong yang namanya orang kanker segala macam obat-obat itu nggak boleh dibatasin dikurangi. Kalau ibu kurang duit kan tinggal kita lapor kepada APBN. Jadi bukan seperti askesnya dulu supaya ada untung. Kita nggak bisa, justru kemarin waktu begitu mulai, saya kan ikut tim Pak Hasbullah, Sidike. Saya ini sekretaris Kaukus Kesehatan loh DPR RI. Saya ikutin bener nih BPJS nih, udah sampai tengah malam, kita sampai kerja sama buruh. Saya sampai ke tempat serikat buruh untuk ngajarin mereka sampai yakinin demo semua kita ikut. Sampai begitu ya. Kita dorong, karena waktu itu ada pertentangan nggak mau loloskan undang-undang BPJS Kesehatan. Itu buruh tuh demo menekan di luar, kan pengusaha nggak mau. Kita sampai main politik seperti itu. Makanya saya tahu, nah sekarang masalah di mana? Ibu harus soal obat tadi, ini nggak boleh dimainin. Jadi itu penting, supaya orang-orang itu semua dapat kebahagiaannya. Nah itu satu hal lagi, soal kepesertaan. Nah saya selalu katakan kepada mereka, tahu nggak bedanya, kenapa kami ngotot BPJS Kesehatan ini? Kalau kamu sakit, mau nggak swasta asuransi jual premi? Nggak mau. Bekas sakit saja, dia harus buat satu pasal. Kalau dalam 3 atau 5 tahun kena penyakit yang sama, dia nggak mau nanggung. Iya betul. Kurang ajar. Itu yang kedua. Terus ketiga, udah ada beberapa asuransi oke. Hidup orang kan bisa sampai 76 tahun ya, 72 ya.
Lebih dari 80 tahun, 70 tahun, asuransi nggak mau ngambil lagi. Jadi berarti orang begitu udah tua, nunggu mati, itu berarti membebankan ke keluarganya. Padahal kita pengen kan kalau dia meninggal tidak merugikan merampok harta anak cucunya. Mungkin anak cucunya mau kuliah, mau apa, gara-gara orang tua sakit. Nah ini promosi ini kurang. Maksud saya BPJS itu jangan khawatir. Banyak peserta rugi, duitnya habis. Yang tadi yang sakit pada masuk habis. Anda harus terima, habis pun Anda nggak akan rugi kok. Selama bukan korupsi, bukan jual obat, kalau memang ternyata membludak seorang miskinnya, ibu sudah punya alasan jawabnya. Kalau pasti kalau ngomong salah ya, kalau ngomong salah BPJS kan salah loh. Kenapa salah? Kalau undang-undang mengatakan BPJS hanya kasih kepada orang miskin. Orang miskin di Jakarta ini cuma 300.000, 3,7% dari BPS. Itu pernyataan resmi pemerintah loh. Bagaimana ibu mengeluarkan 1,7 juta kartu orang miskin? Berarti ibu melanggar undang-undang nggak kalau begitu? Kalau saya mau cari kesalahan kan, makanya kita beruntung ada Pak Jokowi jadi presiden. Saya bilang ini masalah Pak. Kalau kita Jakarta tidak mau jadi contoh, saya mabutin. Ribut saya sama dokter, RSUD demo, Dinkes juga saya dikerjain, ada tangan segala macam atas perintah lisan wagub, disposisi wagub. Ngamuk saya. Saya sudah tahu kalau ini nggak dilakukan, ada satu provinsi jadi model, BPJS nggak jalan. Berantakan. Gara-gara kita tarif, kita ribut sistem baru mulai jalan. Nah sekarang balik ke soal undang-undang itu salah. Nah sekarang kenapa kita nggak salah? Karena saya buktikan bahwa miskin itu salah, garis kemiskinan. Gabungan KHR. Nah kita lagi bayar nih, gara-gara ada telat, BPD telat ini. Tahun depan baru saya bayar. BPS kami suruh survei berdasarkan KHL. Jadi saya melawan pusat menggunakan standar KHL yang di DKI. Nah sehingga dengan model ini nih saya bilang Pak Presiden memaksa BPS merubah standar. Walaupun memalukan. Kok orang miskin tiba-tiba meludak. Ini memang miskinnya gitu banyak, ngapain nipu-nipu? Saya sih nggak mau pencitraan di koran bilang saya hebat nurunin garis kemiskinan tapi standarnya aku turunin. Ngapain faktanya orang miskin? Katanya itu PKL gitu banyak. Kenapa PKL gitu banyak? Karena banyak orang miskin nggak sanggup makan di restoran, kerja pegawai. Pakai dasi di kantor, makanya di warteg saya pernah kerja di kantor. Iya betul Pak. Karena kita nggak sanggup. Nah makanya ini terus PKL juga kalau nggak diawasi Bu ya, jadi POM Ibu satu berarti. Saya mau terus razia secara rutin Bu. Jadi kan sudah ada kartu yang pakai ATM nih, PKL kita resmi. Jadi nggak bisa liar kan. Ibu harus cek. Banyak orang kena kanker belasan tahun kemudian. Saya aja kena mungkin gara-gara makan itu es doger terus. Ternyata itu ada zat pewarna termasuk formalin di bubur mutiaranya. Saya suruh cek hampir semua ada formalin. Dan saya waktu masih bujangan, baru lulus kerja nih, saya kasih tahu staf kantor tiap hari itu 2 gelas. Paling suka es doger itu. Tiap hari Bu kalau makan di kantor pasti es doger. Di itu di jalan apa? Lupa tadi yang baik jual burung itu Kemayoran baru. Oh yang itu. Barito. Saya di Barito 2. Barito 2 nomor 17 tuh kantor. Kantornya udah dijual yang di gedung. Dulu kita sewa. Yang Barito 2 nomor 17. Depan ada sekolah Tara Kanita. Di depan kantor kita tuh kosong. Es doger terus ya. Tiap hari kok kantor itu es doger. Nah itu kan bahaya. Ya itu mesti kesehatan POM harus. Itu Pak itu kan oke tuh. Pak Sparinda itu dia mau bantu kita terus jalanin kesehatan. Jadi kita kasih sertifikat di DPK. Cek dia lama-lama nggak sanggup dia. Tapi dia gajiin 5 juta, 10 juta. Semua anaknya semua urunan. Saya ini 13 tahun di yayasan. 3 tahun tuh kerja tuh di rumah sakit Pak. Nongkrong Pak kelas 3 di Jakarta. Masuk kereta api. Mungkin saya ngerti sekali susahnya orang sakit. Saya kerja gitu, saya ini orang kerja sosial, 13 tahun saya kerja sosial. 3 tahun jadi ketua
di rel kereta api yang kena kusta, kena apa, koreng semua. Sampai kereta lewat tuh goyang, udah kardus, termasuk pelacuran kereta tuh 5.000, 10.000 jual gini, jadi bisa semua. Sampai mengandung Iya, manfaat Pak. sekali beliau. Saya datang tuh daerah Senen apa tuh terus jam tangan lepas, kita dompet semua nggak bawa. Kita hanya kantong duit yang 5.000 kasih dia ongkos untuk. Saya kerjain kayak gitu. Kalau malam minggu tuh saya di rumah sakit. Pensiun saya di rumah sakit PIK. Kelas 3 nggak ada yang urus. Tiap malam minggu, sore Sabtu sampai malam minggu saya nggak kemana-mana. Saya di situ tuh masuk kamar ke kamar. Cek, kalau ada duit kita undang. Makanya saya tahu kasihan. Nah kalau ditarik lagi, saya dari kecil di rumah saya itu selalu didatangin orang kalau sakit. Bapak saya bantu. Makanya sampai betul bapak saya meninggal, saya ganti posisi bapak saya. Saya nggak sanggup lagi nolong orang miskin. Masuk ICU itu kalau kita kasih 3 juta nggak ada artinya. Dia mesti jual tanah, jual apa, ditekan orang. Makanya saya paling sering beli tanah banyak gara-gara itu juga sebagian anak sekolah. Orang jualnya 2 juta, 3 juta, saya bisa 3,5 juta, 4 juta gitu. Orang 10 juta, saya 30, ya udah nggak apa-apa deh. Bantu ya. Lebih baik gitu loh. Tapi saya nggak sanggup lagi bantu. Makanya saya kepikiran mau masuk ke politik itu gara-gara itu. Sejarah saya di politik, menang, tunjuk camat yang baik jadi bupati supaya kasih jaminan kesehatan. Ternyata masuk ke DPRD dirubah pemilihan langsung. Saya ikut untuk nyelamatin supaya orang nggak ke rumah saya nih, bantu orang. Naiklah ke bupati, nambah sebulan terjadi pensiun nggak jalan. Mau ke gubernur, dicurangin disuruh parkir dulu ke Jakarta. 2012 balik lagi ke Babel untuk bikin ada BPJS hari tua segala macam. Sampai Jakarta mereka bilang, ngapain lu balik ke sana, lu jadi gubernur DKI aja. Gimana caranya gubernur DKI? Kumpulin KTP, gak kekumpul. Orang gak mau pulang, udah kantung malu nih. Diajak jadi wakil, ngapain pulang? Saya pikir tanggung. Udah yang baik kan gak makan rumput di belakang, ya kata gitu. Jadi udah di Jakarta. Makanya dari Jakarta saya langsung ngotot keras BPJS. Kenapa? Karena ini dari saya kecil saya udah lihat masalah ini. Saya sampai dipaksa bapak saya sekolah dokter. Saya itu kuliah di UKI seminggu, dipaksa karena nggak masuk UKI nggak dapat. Akhirnya masuk ke UKI. Kedokteran Pak. Kedokteran seminggu, 84, tahun 84. Udah, ya istilahnya apa, orientasi segala macam, terus biologi keluar, saya tuh nggak mau jadi dokter. Coba bapak saya bilang di kampung kita banyak orang mati nggak ada dokter. Dulu kan orang kalau dibuat apa PTT itu nggak ada yang mau pulang ke Belitung dulu, nggak kayak sekarang. Jadi kalau kamu nggak mau dokter, siapa yang mau pulang? Itu ceritanya. Ya udah masuk ke geologi. Ada 7 bulan bapak saya nggak ngomong sama saya. Karena marah ya Pak. Aku pindah aja langsung ke geologi. Aku masih ingat suratnya. Saya nggak tahu taruh di mana pindah-pindah karena banjir ya. Aku simpan suratnya itu. Panjang tulis tangan. Orang dulu kan bagus ya. Ini tuh bodoh. Di kampung dokter dipanggil Pak Dokter. Insinyur nggak ada Pak Insinyur. Terus dokter tambah tua, tambah pinter, tambah laku. Nggak ada dokter yang nggak makan. Insinyur tambah tua, tambah nggak laku, nggak ada yang pakai. Nah, bapak nggak ada konsultan kan? Karena bapak begitu ya Pak. Bapak saya dijemur, kotor-kotor. Bapak udah ke tambang kerja, kamu masih mau dokter bersih pakai dasi lagi kan? Dihormati. Bapak saya itu gila dokter. Karena dia ikut kerja sama dokter Belanda. Ada anunya ya. Nah, makanya waktu bapak saya jadi orang kaya Belanda pergi, bapak saya itu paling suka punya duit itu beli obat apa? Penisilin. Penisilin, zaman dulu penisilin Pak ya. Itu bapak saya selalu beli. Orang malaria semua itu bapak saya beli kampung-kampung bagi. Jadi bapak saya itu kalau kamu tua-tua dulu, orang tua semua kenal bapak saya. Karena dia punya duit itu dia di Belitung gitu. Dia beli obat untuk bagi. Makanya dia bisa tahu susahnya orang kalau sakit. Makanya bapak saya itu marah besar. Ini pengalaman dia kecil, dia ikut Belanda. Nah, saya pengen BPJS seluruh penduduk Jakarta, kaya atau miskin, harus punya asuransi. Nah, sekarang persoalannya jadi Simpang Sioli, BlackBerry, seolah-olah semua orang harus punya BPJS.
itu bisa berdebat. Menurut saya kalau dia sudah punya yang swasta, dia ngapain maksa BPJS? Iya, betul. Saya kira tuh nggak perlu sampai seperti itu. Yang Kamu penting covernya 100%. yang dia sudah cover kan. Nah nanti lama-lama kita harus pintar Pak. Kalau Pak maksa orang seperti ini, nanti orang semua marah. Ini kan zaman hak asasi nih. Nanti lama-lama dia pindah ke BPJS kok. Ibu percaya nggak sama saya? Sekarang saya pegang yang swasta. Sampai situ ditahan berapa hari nggak mau ditanggung lagi. Obat ini nggak mau, sakit ini nggak mau, sakit dikit nggak mau, macam-macam. Lagi sakit nggak bisa bikin. BPJS nawarin berbeda. Pindah nggak saya? Pindah. Persoalan saya mau kelas lebih bagus, Atau covernya. dapat ini. Ibu baik promosi terus ada. Iya. Sehingga nanti lama-lama kalau di jalan, saya yakin seluruh asuransi yang masuk ke Indonesia kesehatan, kamu kalau nggak mau gandeng BPJS, selesai kamu. Iya. Game over kamu. Tapi sudah ada modal kan, kita ada inher sendiri kan, ada yang lain kan. Nah itu cara pemasarannya Pak. Bukan maksa orang seperti ini. Dia mau nggak mau ikut kok. Sama saya bilang kan, rumah sakit swasta macam-macam, Anda nggak mau ikut kita nih. Begitu rumah sakit kami jadi bagus semua, ini semua dokter keluarga semua jalan, puskesmas jalan nih. Selesai rumah sakit kalian, saya bilang. Saya ngomong mereka gitu kok, persis seperti sekolah swasta dulu Bu. Dulu mau nggak kita sekolah negeri? Waktu angkatan saya. Jadi Budi Utomo yang top itu, kita nggak mau. Swasta hebat. Baik. Sekarang negeri gitu bagus fasilitasnya, lebih murah lagi. Kita nggak bayar kan iurannya. Yang kecil-kecil jatuh. Anda mutu nggak baik ya. Nanti rumah sakit swasta kita, asuransi swasta yang nggak baik habis. Seleksi alam itu. Nah, saya minta tolong promosinya kenceng Pak. Iya. Nah ini kenapa Pak ya? Ini ada bagian dari stimulus ekonomi Pak. Ini tuh stimulus ekonomi. Saya harus kasih tahu Pak, kenapa ini strategi stimulus ekonomi. Saya tuh paling nggak suka kasih bantuan langsung tunai, itu politik. Itu pencitraan. Itu politik. Dari dulu saya selalu yakin, rakyat mau naikin minyak berapapun, dia nggak masalah. Selama Anda jamin dia sakit tercover, sekolah anaknya tercover, transportasi murah, Anda siapin bus yang murah kan? Bukan subsidi ke motor, makanya motor Iya, motor. macet nih, Iya. buat rugi yang lain. Nah, ini subsidi. Yang ke apa? Sembako Anda tahan harga yang murah. Orang kalau nggak ada duit, nggak apa-apa. Begitu dia mau kejar daging sapi mau 50.000 per kilo. Saya lagi mau paksa dari remaja dengan NTT semua mafia-mafia kita mau lawan ini. Nah kalau orang Belanda ngajarin bapak saya bilang tiap minggu harus ada sop masak kuah sapi. Itu bagus untuk kesehatan tulang. Gizinya ya. Itu Belanda wajib. Dulu semua pegawai tiap minggu harus sekali makan daging sapi. Seminggu sekali Ayam. minimal. Harus ada sop. Karena kaldunya semua itu penting. Ada pasal makan daging protein segala macam. Termasuk ada lemak, tak apa-apa. Kita nggak boleh nggak ada lemak kok. Ini menarik. Terus semprotin nyamuk Bu. God itu Belanda itu dikontrol tiap hari. Jalan semua. Kita nih diajarin baik-baik dari Belanda banyak kok kita buang. Nah jadi Bu mesti lakukan ini. Kita targetnya seluruh Jakarta Bu. Iya. Siapa? Ya, jadi seluruh Jakarta rumah sakit swasta udah ada perbaikan Permenkes ini udah bagus. Ibu tinggal ke Permendagri supaya pensiunan kami naik. Iya. Kan kita mau bayar pensiunan kami nih. Protes semua. Nah, Ibu juga sampaikan yang punya saya juga beli inherit ya Bu. Seluruh anak semua inherit ya. Mulai 2015. Iya, dia nggak ada lagi taruh duit 2 miliar, 3 miliar untuk jaga kesehatan saya. Apa yang diamond itu? Nggak bisa. Diamond. Ada yang Jadi dulu kita dapat itu kok, yang waktu sama dengan menteri kita waktu DPR RI itu. 400.000 dia sehari. Nggak apa-apa kalau kita nggak sakit gimana? Sumbang negara ke kantong Iya. kiri kanan supaya BPJS kan uang orang yang sehat tolong yang sakit kok. Betul. Ya kan ibu kerja sama swasta juga itu mesti bayar fee kan, yang lama-lama kan. Nah, pasti hebat BPJS kesehatan. Saya betul-betul
obsesi pribadi nih, Indonesia punya BPJS Kesehatan. Makanya kalau nggak jalan saya pasti marah. Karena saya betul-betul, saya jalanin dari 2006, 2005 saya udah mulai, baru jadi bupati, dilantik Agustus, saya sudah panggil Askes untuk diskusi dengan Ibu Hanum Zaman dulu sekarang di Lampung. Jakarta Timur Iya. sekarang. Mereka terus. Pokoknya saya sampai suruh beliau taruh satu orang di RSUD untuk melawan dokter-dokter yang ngerjain. Ini benangnya Askes nggak bisa kering. Jadi kau beli dari kami, Bapak itu buat sampai mengerti sekali. aku datang di malam minggu. Itu ya Pak. Jadi kalau kan di luar kota, jadi kalau ada malam minggu saya bupati nih, saya nyusup ke sana, tanya satu-satu pasien. Kan dokter nggak datang malam minggu ya, satpam dari takut. Macam-macam buat tempelin loh, macam-macam. Sampai si pasien, jangan Pak, nanti kami susah Pak. Pasiennya ketakutan. Kami ikhlas Pak, kami rela Pak, asal sembuh Pak. Tapi kalau yang punya duit gimana? Minta ke saya. Saya nggak sanggup, uang operasionalnya kecil dari bupati. Kalau berantem kok sanggup deh buat lu. Kalau keluar duit aku nggak sanggup. Kalau saya mampu keluar duit, saya udah nggak jadi bupati. Saya jadi bos lebih enak, mau bangun siang, mau pergi malam, mau kemana. Justru dia obsesi saya nih, termasuk BPJS yang hari tua pensiun saya mau jalanin ini. Saya pengen seluruh penduduk DKI jadi model, jadi semua ada. Ya ibu pakai aja kantor lurah, mau pakai puskesmas, RSUD kami, jadi ditawarin. Jadi rumah sakit kita harus diinstruksi Bu, jangan kurang ajar gitu. Ya orang disakit gak megap-megap nih, gak sanggup nih. Sampaikan aja, Anda beli BPJS aja deh. Nah, lalu Bapak merasa rugi dong, udah sakit kita tanggung. Enggak. Itu bagian dari uang promosi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak usah buang miliaran di iklan di TV, di koran, gak usah. Jadi duit itu dipakai ngitung orang-orang yang lagi sakit, dikasih dia ngerasakan faedahnya. Itu yang saya lakukan di Belitung Timur dulu. Kenapa saya tanggung semua? Nanti saya ngajarin mereka top up. Saya hanya 16 bulan karena mau hajar gubernur, mau bikin pensiun, dia nggak mau ikutin. Saya berhenti di bupati. Nah tujuan saya itu di bagian dari promosi. Begitu dia ngerasakan manfaat ini, dia akan beli. Nah itu promosi mulut ke mulut lebih hebat kalau di TV. TV begitu banyak, mau nonton TV yang mana? Dan orang sekarang TV mau zaman Baheula, ini ada remote. Begitu iklannya pindah channel. Jadi ngapain lu iklan untuk BPJS? Koran, siapa baca koran sekarang ada online? Jadi cuma kamu ingat cuma hubungin nomor sekian apa di running text, apa di rumah sakit bikin stiker tempelin. Anda yang sakit udah megap-megap duitnya kira-kira gitu kan, pakai bahasa kampung juga nggak apa-apa, silakan beli BPJS Mandiri. Tidak puas kelas 3 Anda top up kelas 2, tidak mau kelas 1 Anda beli VIP, VVIP sampai Diamond. Jadi itu bisa dari mana? Bisa suruh enhance Mandiri yang tempelin. Perusahaan asuransi itu tempel di semua rumah sakit. Jadi orang udah pasien sakit dia lihat mikir, gua rumah sakit gak ada masalah kok dia dibayar. Nah jadi cepat. Saya target saya 2015 harus rampung loh Pak. Walaupun Bapak bukan bagian saya agak cerewet, saya tekan terus. Siap Bapak. Karena presiden teman saya sekarang. Gua tekan loh BPJS. Bener gua tekan loh, karena ini program ini obsesi pribadi saya loh soal ini. Itu yang membuat saya kasarnya Bu ya. Istilah orang-orang itu, saya melacurkan diri masuk politik karena demi ini. Kalau masuk politik itu melacurkan diri, jadi politisi melacurkan diri, saya melacurkan diri demi ini. Makanya kenapa saya bisa begitu marah soal ini. Saya kasar itu saya korbanin hidup saya sebetulnya, kesenangan saya masuk ke sini. Kita tuh kayak orang gila, setengah 5 bangun sampai malam di sini. Karena saya yakin kalau dipilih satu, jaminan kesehatan. Dari mana saya tahu? Saya udah sering dari orang tua. Biar kaya, harta habis pun gak apa-apa, yang penting sehat. Gak ada duit gak apa-apa, yang penting sehat. Kalau orang udah mau mati itu pasti tahu tuh. Kalau yang masih sehat kayak kita, lu ngomong doang kan. Lu ngomong doang kan. Coba kalau yang udah bener-bener itu, yang penting sehat. Jual apapun dia mau.
Apa kalau anaknya sakit apa jual rumah di Belitung, saya punya ketemu satu keluarga Bu, sekarang jual bakso. Padahal dulu punya toko, punya rumah di Jakarta. Kenapa dia sewa mah? Tadi dia baru beli Belitung orang jual bakso laku. Itu anaknya semacam kayak ada sakit apa itu. Saya lupa sakit apa aja obatin kemana-mana. Karena nggak ada BPJS. Habis jual toko, jual rumah dulu sewa, jual toko, anaknya pun nggak sembuh juga. Kasihan kan. Nah, padahal kita ngabisin triliunan untuk menghidupkan, menumbuhkan UMKM kan? Kan kita cerita gini nih, mendorong lebih gampang mana memelihara yang sudah ada atau ciptakan yang baru? Yang ada dong. Nah, gimana cara kasih dia modal? Buat kasih dia modal. Anda saya kasih modal kalau Anda sakit dan mau masuk kelas 3, gue bayarin. Siapa yang mau sakit? Nggak mau. Kecuali siapa kalau sakit seminggu dapat modal 20 juta semua pura-pura sakit. Ini kan enggak, cuma dibayarin kan. Jadi BPJS harus berpikir orientasi itu nggak boleh berpikir rugi nih yang udah lagi sakit dikasih BPJS kita tanggung tiba-tiba. Iya. Itu harus dihitung bagian dari promosi. Iya. Tapi yang model itu nggak boleh top up, Bapak harus pinter. Itu susah loh pergumulan. Jadi ini kan strategi pemasaran. Kalau yang lagi sakit di VIP tawarin, ya Bapak bodoh. Iya. Biarin dia mau VIP. Maksud saya gitu loh cara. Jadi kalau sampai itu jebol. Kalau yang ekstrim itu Bapak jebol. Kalau yang ekstrim di VIP, super VIP Bapak jebol. Dia harus tanggung jawab, dia punya duit. Yang kelas 2 kelas 1 Bapak pun mungkin bisa jebol. Tapi kalau mandiri kan memang di kelas 2 kelas 1 nggak juga ya di Nah, jadi yang ditawarin orang itu memang ditawarin jelas. Kalau lagi sakit, Anda nggak boleh beli yang kelas 2 kelas 1. Kalau kamu miskin, mesti masuk kelas 3. Nah ini kenapa? Saya bisa tahu ini ada ceritanya. Teman bapak saya sengaja briefing bapak ibu supaya bapak ngerti nih secara holistik BPJS ini. Bapak saya punya teman sama-sama tua, kaya nih, punya toko, kaya lah, punya simpan emas macam. Lalu dia warisin ke anak-anaknya. Terus dia sakit nih. Dia nggak bisa duit. Kan nggak ada asuransi, tua nggak bisa dapat asuransi kan? Lagi orang turunan Cina juga anggap kalau mengasuransikan nyawa kan kayak hargain nyawanya mati. Sakit ada yang agak kolot. Anaknya masukin dia di kelas 1. Kelas 1 tetap 2 ranjang kan? Ibunya yang nunggu, istri nunggu nggak bisa tidur. Mesti nyandar di kursi. Padahal dia udah tua juga. Tentu masih panjang umurnya, masih hidup sekarang, masih 90. Istri masih hidup kan? Masih hidup. Ibu saya suka beli emas ke toko. Suka kalau beli emas, ngapain tuh beli emas? Ibu saya bilang, saya mau simpan buat anak saya kuliah. Ketawa, 2 tahun, 3 tahun kok kamu ngomong gitu? Ibu saya tuh ngumpulin paling banyak emas. Paling suka, apapun dia beli emas. Waktu bapak saya bangkrut, saya waktu di Pasar Baru. Orang pikir saya punya toko emas. Hampir tiap minggu ngongkosin usaha bapak saya itu kita jual emas. Ke Pasar Atom, Pasar Baru. Pasti ke sana beli jual emas. Emas yang model apapun saya tahu. Itu ibu saya tuh. Makanya hidupin kami itu ibu saya waktu bapak saya bangkrut. Bapak saya suka ngelawan pejabat. Ibu saya punya apotek. Saya juga ngerti obat, bisa beli obat. Saya ngerti kok diskon obat yang expire segala macam. Aku udah ngerti. Saya sering bisa ngepak barang dengan baik. Untuk ke bandara pagi-pagi kirim barang. Saya kerja sampai kuliah begitu. Sampai jadi bupati pulang pun ngepak barang. Sebab adik saya dokter pulang gue sepak, karena kalau nggak bawa barang ibu saya cemberut, bawa buah, bawa apa nggak bawa bawa obatnya dia seneng, gitu sih. Saya sampai jadi bupati saya mesti tanda tangan terima obat tuh coba kalau datang ke rumah saya lagi ke Jakarta obat lagi dikirim ada terima dong, terima dong, gimana? Ketua kantor obat gimana mesti tanda terima kan? Nah, ini soal itu. Terus bapak saya pulang, bapak saya ngomong terlalu. Bapaknya udah mau mati, kenapa sih nggak mau kasih yang VIP? Tapi si anak berpikir lain kan, kok masuk ke ICU gimana? VIP hitungannya beda bos. Jadi keluarga ini, nah kenapa saya bisa ngerti? Karena saya kan pelayanan di rumah sakit. Itu kalau di ICU ya, itu bisa saudara itu yang kaya miskin bisa berantem loh. Misalnya contoh, kalau itu dibuka,
semua mesin meninggal nih. Tapi kadang-kadang anak yang miskin belagu, gak bisa, kamu bunuh bapak. Tapi yang punya toko yang kaya yang setengah-setengah kan stres dia. Saya kan lihat gitu loh. Iya betul. Waduh, berantem keluarga itu udah sering di rumah sakit. Iya betul. Yang miskin kadang-kadang udah miskin disuruh tunggu dia juga tersinggung. Yang kaya sibuk, kamu udah cari duit nih, gue yang bayar nih. Gue kan gak bisa jaga bapak, gak bisa jaga ibu, lu yang tunggu dong. Itu kadang-kadang ribut loh, cekcok. Kayak bahasa Cina gitu. Gue dengerin itu. Saya suka ngamatin orang hidup itu seperti apa gitu. Saya suka lihat saya bayangin kayak gimana. Nah sekarang sama. Aku udah ngerti kan situasi gini. Bapak saya bangkrut. Sakit bapak saya, ada kanker. Kita bawa ke Cina, bapak saya kasih dia mau minta pulang. Di Cina kasar-kasar lah, kita nggak ngerti bahasa Cina lagi, nggak usah baca kan, galak-galak kan. Bapak saya nggak mau pulang. Pulang dia kerja terus, level kan, parah masuk rumah sakit. Kita masuk rumah sakit. Saya baru kerja tuh sama orang. Gaji waktu itu berapa ya? 7 juta lah. Kita punya perusahaan sih, Jawa ini. Cukup gak? Gak cukup dong gaji 6-7 juta, nggak cukup. Waktu mau tentu milik kamar, kan dokter bilang masih lama nih, dapat masih milik kamar. Waktu sampai di counter itu, saya harus putuskan ini. Pas berapa ya? Ibu saya ngerti nih duit saya pas-pasan nih, adik masih kuliah semua. Ibu saya ngomong begini, ini bapakmu, dia udah besaran kalian, mau kelas berapa kamu putusin. Aku mau nangis, aduh gimana, gak ada duit lagi. Akhirnya saya putusin ambil VIP. Saya ngutang di Joiner. Saya ingat kalimat bapak saya pernah nolong Razak Ali orang P3, orang Islam. Ngutang bantu dia yang sakit. Dia bilang, Pak, bapak gila gak ada duit, kok ngutang kasih dia? Bapak saya bilang, kalau dia yang ngutang gak bisa bayar. Kalau udah mau mati dia, kalau saya yang ngutang saya bisa bayar. Waktu bapak saya mau meninggal, saya tanya sama dia, kenapa bapak lakukan seperti itu? Makanya saya waktu itu putuskan, saya ngutang ayo. Kalau masuk ICU gimana? Ya sudah, mau bangkrut, mau seumur hidup nanggung ngutang. Ini penghargaan saya pada bapak saya. Nah ini yang membuat saya sistem sekarang. Jadi saya mulai berpikir, kenapa saya bisa 11.3? Boleh nggak orang miskin, orang nggak punya duit, jual harta, ngutang, masuk VIP, beli yang in-head VIP? Boleh, itu lu yang putusin kok. Kamu mau nanggung hutang seumur hidup, ya hak kamu dong. Untung bapak saya, untung ya, masuk ICU, bapak saya mungkin ngerti, Tuhan juga baik. Masuk ICU nggak sampai sehari meninggal. Saya waktu masuk ICU, saya udah bayangin 3,5 juta tiap hari. Matilah. Lalu dia mati lagi, adik masih kuliah lagi, belum selesai di luar negeri. Ini utang lagi tuh banyak, mati saya pikir. Tapi memang habis bapak saya meninggal, atau dolar naik, kontrak kita semua dolar. Kan 97 kan, 99 dolar mulai naik dari satu. Jadi semua hutang saya bisa beresin. Makanya itu teman bapak saya lurah udah meninggal juga, orang Melayu. Dia bilang, kamu tenang, kamu lihat tuh ommu itu, bayarin hutang bapakmu. Tuhan gak mungkin lupa, dia bilang. Dia ngomong gitu sama saya. Pasti kamu diberkahi katanya. Kamu percaya sama saya. Kamu berani nanggung seperti itu. Bener lu semua beres. Adik saya selesai semua itu. Gak pernah kepikir. Nah dia waktu saya udah putuskan. Nah sekarang yang penting jangan ada orang kaya, orang miskin dikira kaya. Celaka. Ini juga kasus bu. Pensiunan PT Timah. Dulu beras segala macam diganti duit. Ganti duit gak pernah nyesuaiin harga beras lagi bu. Tinggal 200.000, 150.000. Rumah masih bagus dong, pensiunan pegawai. Timah, pakai kaos juga, kacamata, potongan juga elit dong bu. Kayak bisa PT orang PNS dari DKI. Kalau nggak ada sistem ini, begitu sakit kalau ada sistem dia kelek 500.000, sanggup nggak? Nggak sanggup. Dan sialnya waktu mensurvei Askeskin segala macam bu, orang seperti itu, rumah kan bagus, nggak dikasih. Padahal dia belum tentu anaknya baik, belum tentu anaknya segila saya yang berani hutang. Nah itu yang terjadi. Makanya kita tidak mau, caranya bedakan gimana atau kayak miskin? Kelas 3 saya bikin.
Jadi kalau kenapa? Nah kan kita kan suruh urunan duit untuk orang miskin kalau sakit. Kadang-kadang orang miskin minta urunan duit sama kita, Bu ya. Dia pun nggak mau kelas 3, kurang aja loh. Bener, saya tahu bener kan. Kayak suka masuk husada gitu ya, atau sumber waras, orang dari daerah datang. Kan urunan duit nih kita nih. Saya pergi lihat, gak mau lo kelas 3. Jadi Susah jaga kata keluarga itu, Pak. Apalagi ada yang saudaranya yang agak setengah-setengah nih, yang agak kaya kan. Begitu datang, aduh saya pengalaman deh. Kan nongkrong di rumah sakit kan. Ini apa-apa nih? Ini susah bayar. Pindah ke 1 saja. gitu ya Pak ya. Pindah ke 1, nggak boleh sini. Wah gaya. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. 3 bulan 4 bulan. Kabur nggak mau urus lagi. Kabur dia tapi. Jadi banyak ketemu kasus gitu saya. Makanya uang saya dulu habis untuk itu. Akuntan saya tahu persis. Kadang-kadang uang saya itu tinggal 5.000, 7.000 di bank. Habis dikuras. Kenapa saya nekat? Masuk lagi, ada duit lagi. Karena kerja. Nah kenapa saya senang jadi pejabat? Saya bantu orang bukan pakai duit saya. Iya. Semua duit pemerintah. Makanya nggak nyolong pun saya kaya sekarang. Nggak keluar duit saya lagi. Naik mobil kemana-mana nggak pakai uang saya. Makanya saya senang kerja sini. Sesuai dengan hasrat saya, obsesi saya. Mengentaskan kemiskinan. Makanya saya senang. Karena saya yakin ini awal semua. Jadi ibaratnya orang kita kasih modal kalau kamu sakit. Kalau di luar negeri, kalau sih berhasil bagaimana Bu ya? Orang datang check up yang udah usia tua Bu ya, dikasih transport tuh. Yang mirip-mirip dilakukan di Kelapa Gading sekarang Bu. Kelapa Gading sepele. Jadi itu yang benar. Jadi orang miskin, nah tapi saya nggak mau lakukan itu kan Indonesia nggak bisa, miskin terlalu banyak. Saya bikin klinik di pasar. Kenapa klinik di pasar? Orang miskin itu tidak punya uang ke puskesmas untuk check up. Iya. Tapi dia nggak punya kulkas, tiap hari harus ke pasar. Jadi harus ke situ deh. Jadi harus di situ. Nah, ibu harus promosi, ini pakai pasar kami, PT Pasar Jaya promosi. Abang beca yang angkat-angkat barang itu kerja setengah mati masa itu sakit. Dia nggak ngerti BPJS tuh, Pak. Iya, betul. Masih banyak yang sudah masuk, nggak ngerti habis. Dia masih ke klinik swasta. Dan klinik swasta ini dokter-dokternya juga mesti dimasukin. Ini Bu. Kayak Bu punya data nih, yang praktek di rumah nih, dokter keluarga semua nih, harus paksa aja tempelin BPJS. Promosi, siapin stikernya. Sehingga waktu orang-orang yang miskin tadi yang berobat ke rumah-rumah ini, dia nggak habis 25.000. Orang miskin bukan 25.000, kadang-kadang 100.000 obatnya juga. Oh iya, klinik mahal. 100.000 loh Bu. Iya. Nah kalau orang gaji cuma 2,4 juta Bu, kena anaknya sakit bawah situ habis 100-200.000, kadang 300.000, dia nggak ada budget di situ. 2,4 juta. Anaknya nggak sekolah sama abangnya. Nolong yang kecil supaya nggak mati, abangnya nggak sekolah SMA. Dan ini jadi beban kita kan bersama setelah bonus demografi. Jadi kita mesti, saya betul-betul harap banget BPJS kerjanya kenceng nih Pak. Siap. Saya betul harap untuk peluas ini setiap orang, udah. Nah, setiap orang di Jakarta harus punya pajak asuransi. Semakin miskin harus punya. Lalu bayarnya gimana? Pertanyaan bayar kan Bu. Ibu kalau nagih ke mereka Ibu capek. Kami punya Bank DKI Bu. Kita punya BRI. Jadi kami lagi bikin program. Semakin miskin seseorang di Jakarta, dia harus punya e-money. Dia punya ATM. Kenapa? Nanti di naik bus segala macam naik ini. Jadi saya bisa kasih diskon jam yang murah semua di sini. Nanti belanja di kaki lima kami semua pakai ATM. Jadi saya bisa tahu siapa yang miskin. Bahkan nanti kalau ada bencana Bu, banjir segala macam, saya nggak mau masak lagi. Tinggal ada restoran mana masak, dia beli, dia edisi di cat. Dia tinggal datang ke Indomaret, ke toko mana ada edisi, mau ambil pamper, mau ambil obat, di situ saya bisa baca. Dia ambil pampernya wajar nggak? Kalau wajar saya bisa cek. Dia nggak ada lagi masak 3.000 bungkus, dibohongin di oknum kita, yang makan cuma 1.000. Kenapa bisa terjadi gitu? Karena yayasan juga turun, bank juga turun, semua turun. Jadi kurang ajar nama nasi mie doang sama telur dibuang. Saya mau yang daging. Kejadian di lapangan.
Waduh, Bu. Jadi sekarang kita didik rakyat ini bukan orang miskin bisa seenaknya. Keras. Keras sebagai orang tua. Iya, betul. Makanya saya mau kontrol. Ya, nanti ibu gimana cara bayar premi ibu? Nagih tuh ongkos nagihnya berat loh, Bu. Iya, iya. Kosnya berat. Betul, betul. Auto debit. Iya, ini. Sama seperti rusun kami, PKL kami semua auto debit. Iya, iya. Jadi semua yang menjadi anggota BPJS harus membuat pernyataan rekening bank auto debit tiap bulan. Nah, ini yang sudah kami jalankan, Pak. Nah, itu Bu. Per November ini, Pak, persyaratan pendaftaran Harus itu. untuk peserta Saya ngomong Pak BPJS. Fahmi itu dari tahun Iya, itu didengar, Pak. Sekarang sudah mobil. Jadi yang Hemat pertama dulu mobil. harus mempunyai nomor rekening, baik itu BRI, Mandiri atau BNI. Kalau BRI nggak mau terlalu tinggi, harusnya mereka mau semua kok. Iya. Kan dia debit 20.000 kan pusing dia bilang. Iya, Sistem komputer kok. iya betul. DKI juga mau di DKI Iya, kita tahu. siapkan. Oh iya, Untuk debit. Iya, iya. Jadi nanti kenapa? Karena hampir semua penghuni rumah susun kami sudah ada. Penghuni rumah susun terus kartu Jakarta Pintar kami ATM itu semua ATM. Oh, pakai ATM juga ya, Pak? Seluruh pedagang kaki lima kami itu Bank DKI, Bu. Oh, luar biasa. Jadi nanti seluruh pedagang kaki lima harus punya BPJS, dorong mereka supaya dia dapat modal dari 20 juta 30 juta nggak bangkrut. Kita mau membuat orang tambah kaya nih, Iya. masa gara-gara sakit kita Iya, rampok? betul. Nah ini dasar. Iya, iya. Ya ibu bikin Jakarta jadi model nih. Siap. PKL semua, Iya. semua PKL itu Bank DKI. Jadi kalau di kami ini Ibu kalau izinkan saya upload ini, upload video ini ke YouTube. Kamu tulis judul pentingnya semua ikut BPJS kesehatan. Siap, Pak. Jadi kasih tahu nih nomornya apa, hubungin. Jadi semua puskesmas lurah tempelin nih. Suruh aja ini satu siapa yang ikut. Saya kami Ibu aja BPJS untuk tempelin stiker semua. iya. Jadi wajib semua kata lurah camat, rumah sakit, puskesmas, termasuk praktek dokter Bu. Klinik. Klinik kan di bawah tiket nih. Iya, iya. Semua klinik termasuk praktek dokter di rumah, semua mesti izin harus tempel di dalamnya sehingga pasiennya bisa jadi Baca. Betul. untuk apa bayar sendiri gitu kan, bisa bikin yang menarik Iya, gitu. iya, siap. Kalau ada BPJS yang bayarin Iya, siap. hanya 23.000 apa berapa gitu? 25.500. Nah 25.500 ya kan? Kalau Anda sehat anggap sedekah buat yang sakit. Iya. Kayak gitu aja kalau baca ya. Bahasa muda Itu bahasa hukumnya bisa kayak gitu kan? Iya. Ya kan? Untuk apa bayar sendiri? Kalau sebulan hanya 25.000 kan dibayar BPJS kan, seluruh keluarga jadi makin yang nggak sanggup kan kita yang bayarin. Iya, siap. Pegawai-pegawai salon, tukang pijit kaki, yang di mall, kasihan itu. Ini kerjasama asosiasi mall suruh masuk, Pengunjung mall itu banyak sekali. kasihan. Iya, Bapak, siap. Jadi tawarkan, mesti gencar dong penjualan sosial. Daripada iklan di TV miliaran Bu, mending ibu bikin booth di mall-mall. Iya, betul. Kasih anak yang cakep-cakep, cantik-cantik jualan, terus Peggy, harus seperti itu. Iya, siap, Bapak. Oke. Terakhir password Pak, puskesmas kan antrinya kami lama sekali. Iya. Kami. Oh iya itu juga Password, kita ya. minta bisa nggak supaya kita Ya, cepat Bisa. bantu. Jadi ibu mempekerjakan orang kami untuk input. Bisa. Bisa. Bukan rahasia kok. Iya. Bisa. Sehari 80 loh Pak, ngantrinya terlalu lama. Terlalu Siap. panjang. Nanti kami koordinasi Online harus dengan- beres tuh, online yang kayak arahkan semua. Kami juga minta izin Pak. Di sini kan punya 119 ya Pak untuk memantau Gabung. kamar-kamar itu. Boleh. Iya, 119. Kasih aja Mas. Artinya semua rumah sakit yang kerjasama wajib hukumnya nanti masuk ke sistem 119 sehingga pemantauan kamar ICU segala macam bisa. Bikin surat aja Bu. Iya. Kan semua di bawah dinkes Iya. rumah sakit. Nanti ibu ada apa-apa langsung. Budin, ya siap. Budin, nah, ini masih kenceng nih. Budin juga nggak mau pensiun, dia mau pensiun di dinkes kan. Kita ya kita pikir bosen nggak? Saya cuma khawatir. Orang kalau terlalu bosen kan jenuh. Apa mau pindah kemana? Saya tanya sama Budin bilang nggak, dia lebih suka beres ya udah. Ini mitra kami luar biasa Pak. Jadi jangan. Tapi ini penting, masih kenceng ini Budin. Dia 2015 harus cepat ini. Siap Bapak. Ya saya cuma sampai 2017 Siapa tahu 2 kali dengan Kita nggak BPJS tahu. Pak. kita nggak tahu. Politik tuh nggak bisa tebak. Makanya saya selalu mengasumsikan saya punya waktu hanya setahun. Nah, makanya saya maunya cepet ini. Pasti tabrakan nih, nggak apa-apa. Ini 2005 kalau bapak promosi cepat,
langsung orang rasakan. Siap. Nah ini Bapak Ibu hemat biaya kampanye, promosi. Lakukan apapun di Jakarta, 70-80% media tuh meliput. Iya, betul. Jadi nggak usah orang nonton TV semua, orang liput berita online, orang jadi sadar. Jadi Jakarta jadiin model itu udah kampanye. Iya, siap. Ya kan? Kayak cuci darah, Bu. Kalau nggak sakit kasihan, Bu. Jadi itu saya masuk stimulus ekonomi. Biar duitnya nggak habis, dia bisa buat kuliah, buat dagang, buat apapun, kita tanggung. Cuci darah berat itu mereka itu. Nah, RSUD Cengkareng kita mau 60 mesin. Iya. 60% luar biasa. Kencang ini. Nah, banyak orang nggak tahu, bisa promosi kan, kirim ke situ, semua cepat. Kita terus aja kayak gitu. Jadi stimulus ekonomi, dia pertumbuhan ekonomi kita juga baik. Karena orang tidak habis di Kesehatan. Dan kalau semua ikut berarti sharingnya, risikonya Jadi, pasti, tersebar pasti. gitu. Mesti dorong, jadi ibu jangan takut yang ikut pertama ini merugikan ibu yang lagi sakit. Enggak, itu ada bagian promosi. Langsung semua kesadar, terus minimal keluarganya dia bayar loh. Iya. Satu keluarga memang sekarang, Pak. Pasti. Ya terus, nggak ada yang mau sakit, nggak mau percaya sama saya. Siap. Ya saya mesti geser. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya terima kasih. Dukungannya luar biasa, semoga Bapak sehat terus. Amin bu, sama-sama. Kemarin kami dengan Saya Ibu. kasih, saya masih kasih nomor WhatsApp saya. Iya, Bapak. Nanti Kita kalau tanya deh, Pak. Apa faedahnya lebih banyak daripada yang lama, ada tambahan apa gitu. Nah kita akan dorong. Ya semua kan cuma soal kartu aja nggak masalah. Yang penting kan buat masyarakat manfaatnya lebih banyak. Misalnya nanti sudah ada yang dapat kartu Indonesia Sehat, kita udah punya BPJS Kesehatan. Kita cabut BPJS. Udah gampang dikontrol, itu sistem chip. Kontrolnya gampang sekali. Karena data-data di BPJS, tadi saya baru dapat dengan BPJS. Kita punya data sangat baik. Sekarang aja di Jakarta sudah hampir 7 juta orang ikut BPJS. Kesehatan ya. Nah target kita 2015 semua orang Jakarta itu harus punya jaminan asuransi. Nggak mesti BPJS, bisa swasta juga. Dan udah top up, bisa naikin. Jadi orang kaya atau yang PNS misalnya mau naikin jadi kelas VIP, boleh, dia top up bayar. Cuma kita masih kalau di Pemda masih terganjal Permendagri. Kita nggak boleh membayar top up sesuai dengan undang-undang. Nah, kita mau minta surat, kirim surat ke Mendagri, saya suruh Dinkes kita atur, kirim surat ke Mendagri bahwa kita boleh. Kasihan dong pensiunan kita masa masuk kelas 3. Pensiunan DKI masa masuk kelas 3 kan kasihan. Kita pengen dia boleh top up ke atas kayak gitu aja. Pak udah ditetapkan belum Pak sih soal KHL? KL belum ketemu lagi, besok lagi terus. Semuanya sampai jam saya pulang sampai jam 9 belum beres nih. Perkembangannya udah sampai mana Pak? Iya Pak. Harusnya sih mereka tuh bisa terima ya, ngotot aja mau minta nonton bioskop, mau tambahin gitu loh, terus mau minta apa lagi kemarin? Enggak, bukan parfum. Sebentar. Jadi dia minta apa lagi saya lupa gitu loh. Ada minta biaya apa ya, saya tambah 40.000 lebih. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri akan menaikkan nggak sih Pak? Nggak bisa. Yang logika bisa kayak soal buah-buahan. Mereka minta naikin buah-buahan kenapa? Katanya di Jakarta KHL turun yang soal buah-buahan gara-gara ditambahin pepaya dan pisang. Ya nggak bisa dong. Kalau memang pepaya pisang buah-buahan ya dihitung. Tapi kalau mereka terus mendesak, Tetap nggak bisa. Pak ini karena Tetap terus. tahun kemarin naiknya terlalu drastis nggak sih Pak? Enggak juga. Kita lihat sejarahnya. 2012 waktu kami di sini menurut 2013 kami izinkan naik UMP sampai 43%. Pengusaha marah-marah. Tapi karena juga dulu salah. Kenapa KHL sama UMP selalu defisit, nggak sama. Sampai 5 tahun. Jadi kumpulnya banyak. Nah, semua buruh senang sama Pak Jokowi dan saya gitu kan. Begitu masuk ke 2013, menentukan UMP 2014, di survei KHL itu naik dikit. Ya nggak naik dong. Marah-marah, raja upah murah, kasih kerenda mati, macam-macam di depan. Itu kan rumusnya sama gitu kan. Nah tahun ini, ya sama rumusnya. Nah mereka udah lebih pintar.
airnya kurang banyak Pak, masa kami nggak minum, masa kami nggak mandi, kurang. Terus saya pelajari, benar masuk akal. Ya tambah, nggak apa-apa. Ya kita nambah. Nah, jadi sekarang mereka nggak berdebatkan soal, mereka udah sadar nih, udah sadar Pemprov DKI akan ngotot UMP berdasarkan regresi dari KHL. Nah kalau kita bilang minyak naik, BBM naik, inflasi 9% atau 10%, ya tinggal hitung KHL kalau 2,4 tambah 10% dia jatuh 2,7, kira-kira gitu kan. Nah mereka juga pintar sekarang, dia lagi dorong gimana cara dapat 3 juta, dia lagi dorong KHL-nya jadi 2,7 juta. Makanya semua komponya tambah-tambah yang ngotot gitu loh, mau nonton bioskop lah. Ya semuanya mesti naik gitu. Ini kan untuk pekerja pertama, ya nggak bisa dong saya bilang. Nah dia ngotot, besok mau demo lagi lebih besar katanya. Ya udah minta lagi lah, kita dengerin dangdut lagi lah. Ada antisipasi nggak sih Pak? Kalau misalkan mereka tadi udah ngomong akan melakukan demo lebih besar lagi? Ya demo sih silakan aja, jangan anarkis aja. Anarkis kata Kapolri hadapan sama polisi. Pak, kapan Pak yang didorong keluar dari Jakarta itu gimana Pak? Terserah, kalau memang dia udah nggak sanggup membayar UMP yang pas, pasti jangan keluar. Nah, saya kasih dia insentif, bekas pabrik Anda peruntukannya boleh saya ubah jadi komersial. Itu benar Pak, mau diubah peruntukannya jadi hotel sama mall? Terserah, mau jadi hotel, mau jadi ruko, mau jadi perumahan, terserah Anda. Tapi yang jelas dari pengembangan pabrik, jadi kamu bisa jualnya lebih mahal kan? Kamu bisa aja investasi ke Bojonegoro, gitu lagi. Bojonegoro sekarang ada double track kereta api dari Jawa Timur sampai Jakarta 7 jam. Pak Bupati udah siap membantu semua. Pak, masalah defisit Pak. Kabar terakhir pelantikan gimana Pak? Nggak tahu, mungkin paling lambat tanggal 18. 18 November ini yang naik, berarti ada Nggak tahu juga, walau alam lah. Pak, mengenai katanya anggaran pemasukan kita defisit sampai 12 triliun Pak. Sehingga Masalah kalau defisit, itu penyebabnya Pak. ditutupin dari silpa aja. Enggak juga, enggak dari silpa. Kan dari silpa masih banyak. Silpa ini perkiraan 6 triliun. Itu maksudnya kok sampai berkurang itu di mana Pak yang mungkin terhambat masuknya pengurangan? Pengurangan itu gara-gara tafsiran pajak. Jadi kurang paling besar itu kita perkirakan dari pembagian pajak penghasilan pribadi bisa 17 triliun sebetulnya. Ternyata itu tidak capai target, ini ada di Dirjen kan. Ada di Dirjen pajak. Menurut kita, hitungan kita, orang Jakarta yang punya mobil, punya rumah, punya apartemen banyak sekali nggak punya NPWP dan nggak bayar pajak. Nah harusnya Dirjen pajak bantu kita cari lagi. Nah kemarin dalam rapat koordinasi nasional kemarin, Kapolri juga akan dilibatkan. Yang tidak bayar pajak, yang minta kita akan kejar. Nah ini kita harapkan tahun depan bisa lebih baik. Termasuk restoran-restoran yang bayar pajaknya nipu-nipu, kita udah akan buat peraturan. Jadi orang pajak kalau sampai ada terjadi permainan pajak, maka seluruh TKD di unit itu pajak itu hilang. Dan kita akan bawa ke penjara, bawa ke polisi. Kita akan bawa ke polisi permainan ini. Jadi sistemnya akan lebih ketat ke depan. Artinya apa? Artinya target Yang menghambat pelantikan? Menghambat pelantikan? Ya walau alam tergantung Tuhan. Kalau Tuhan hambat ya hambat. Kalau nggak hambat kun fayakun. Pak, artinya target APBD sebesar 80 triliun nggak bisa tercapai dong Pak? Nggak apa-apa, makainya nggak bisa. Makainya aja nggak bisa masih sisa. Nggak capai aja masih sisa. Ya nggak capai. Kalau dari BUMD ada apa yang mulai enggak apa bagi hasilnya itu tidak sesuai target, ada nggak Pak? Nggak ada. Dia kan targetnya kecil-kecil. Pintar dia.